Oke, oke. Oke. Selamat sore, eh, rekan-rekan yang menginginkan hidup sehat. Kita kembali ke acara ngobrol tentang arang aktif sebagai obat setiap hari Minggu jam 17.00. Di acara ini kami lakukan untuk sebenarnya membagikan pengetahuan dan pengalaman ya mengenai arang aktif. Arang aktif itu apa? Itu arang biasanya kita konsumsi dalam bentuk bubuk. Bubuk lalu dimasukkan ke air, diminum atau dijadikan tapal ya atau kompres diletakkan di bagian yang sakit. Dan arang aktif ini sangat sangat efektif untuk mengatasi berbagai penyakit, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ya, kita sudah bahas banyak juga, bisa dilihat di video-video rekaman yang lalu berbagai macam penyakit. Dan kenapa arang aktif bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti mulai dari yang ringan, yang gatal-gatal, jerawat, diare, sampai yang berat seperti diabetes, ya luka parah yang tidak sembuh-sembuh. Ya, itu karena arang aktif bekerja, cara kerjanya adalah menyerap racun atau bahan-bahan yang tidak baik dari tubuh dan membawanya keluar sehingga badan kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi kami tidak di sini tidak tetap menganjurkan agar rekan-rekan jika sakit untuk berkonsultasi pada dokter ya atau rumah sakit atau puskesmas. Namun sebagai pertolongan pertama atau bahkan pertolongan terakhir, arang sangat berperan besar ya. Jadi itulah yang ingin kami bagikan dalam acara arang aktif ini dan yang sudah kami lakukan sendiri selalu kami gunakan. Saya dengan Bapak P.A. Siboro di sini sebagai praktisi kesehatan, profesinya juga berpuluh tahun ya, sebagai pemberi resep obat-obatan. Ya, jadi kita di sini ingin membagikan pengalaman. Nah, hari ini kita di sini formatnya menjawab pertanyaan. Jadi jika ada pemirsa yang ingin bertanya, silakan ditanyakan langsung di Facebook ya, atau langsung bisa klik link untuk bisa join langsung di acara ini. Ya. Itu linknya ya. Atau di teks di Facebook, dituliskan, nanti kami akan jawab. Jadi kita formatnya tanya jawab, dan juga kalau sudah pertanyaan sudah dijawab semua, kita akan bahas dari buku arang aktif yang ditulis oleh Bapak P.A. Siboro. Nah, hari ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya dan panjang. Kita mau coba jawab. Ini sebenarnya pertanyaan melalui jalur pribadi ya, Japri di Facebook mengenai arang aktif. Sebentar ya, ya kita langsung aja ke pertanyaannya. Ini pertama, ada testimoni ginjal kronis atau tidak? Ya, beliau menanyakan apakah ada testimoni tentang ginjal kronis. Mungkin sebelum kita jawab ya, Pak Siboro, ini ginjal kronis ini maksudnya apa ya? Apa ada ginjal yang tidak kronis, ada ginjal kronis? Ini penyakit Ya, apa? kalau ginjal kronis artinya sudah lama itu apa sakitnya itu, sakit ginjal itu. Kalau apa penyakit yang biasa bisa terjadi sama ginjal ya banyak sih ya. Umpamanya terjadi sekarang tidak berapa lama bisa membuat meninggal atau bunuh dia umpamanya gitu. Tapi kalau yang kronis itu sudah lama, sehat dibilang tidak sehat, sakit dibilang juga kadang-kadang tidak sakit, atau memang makin lama makin makin parah begitu. Itu namanya kronis, artinya kronik itu lama, sudah lama, menahun gitu. Oke, jadi testimoni ini
tentu ada banyak testimoni ya, dan kita setiap saat juga menerima dan mengabarkan di sini juga ada yang udah bertahun-tahun yang lalu. Nah, mengenai testimoni ginjal sebenarnya saya juga tadinya lupa ya, tapi saya sendiri dengar langsung dari orangnya. Jadi ada seorang yang belakangan saya tahu bahwa ternyata dia memakai arang yang kami produksi ya. Nah, waktu itu saya ketemu di suatu puskesmas di Sumatera Utara. Jadi dia bercerita mengenai penyakit ginjalnya. Kebetulan saya waktu itu entah ngomong apa yang mengenai arang ya. Lalu dia bilang, saya pakai arang katanya. Dan saya penderita penyakit ginjal ya, jadi itu badannya juga udah bengkak, sampai dia sudah harus cuci darah. Kemudian dia mendengar ada temannya mengatakan bahwa arang aktif itu patut dia coba. Jadi dia coba pakai arang aktif, dan ternyata setelah dia minum secara teratur ya, itu yang bengkak hilang, dan yang tadinya dia harus cuci darah, tidak perlu lagi cuci darah. Saya juga kaget juga gitu, karena sebenarnya saya sendiri pemakai arang belum pernah penyakit yang berat-berat ya. Jadi kita dapatnya justru dari orang lain. Jadi ada testimoni ginjal kronis yang sudah kondisinya sudah harus cuci darah gitu. Jadi ibu ini menceritakan bagaimana dia sembuh dari penyakit ginjal kronis dengan memakai arang. Tapi tentu penyakit-penyakit seperti ini istilahnya penyakit degeneratif ya, artinya biasanya penyakit yang disebabkan oleh pola hidup. Jadi jika tidak diubah, sesuatu penyakit yang tadinya sudah pergi, badannya udah mulai pulih karena pertolongan arang, ya bisa kembali lagi. Jadi harap diperhatikan ya pola hidupnya. Nah, ini pertanyaannya berikut nih. Masih terkait ginjal juga. Apa efeknya ke EGFR ya? EGFR itu indikator dalam pemeriksaan kesehatan ya, laju infiltrasi ginjalnya. Gimana Pak Siboro? Ya, kalau pertanyaan ini apa efeknya ke EGFR itu? Itu kemampuan ginjal untuk menyaring darah di situ. Apa efeknya? Jadi ya kalau umpamanya sebab tugas daripada ginjal adalah untuk menyaring darah kita. Jadi semua darah yang sampai ke sana dia saring, yang kotor-kotorannya dikumpulkan itu akan dibuang melalui ginjal atau melalui kencing, sedangkan yang sudah dibersihkan akan dialirkan kembali ke dalam tubuh. Dan itulah tugas daripada ginjal itu. Karena ini terganggu umpamanya, itu sebabnya jadi perlu orang cuci darah untuk membuang yang kotor-kotor itu, begitu kan? Jadi kalau ini umpamanya tinggi, ya tentu seorang itu memerlukan itu tadi, bantuan untuk mencuci darahnya itu. Sebagian orang bisa satu minggu atau 2 minggu sekali. Kemudian kalau tidak makin baik umpamanya, bisa jadi 3 kali 1 minggu, atau bahkan tiap minggu harus tambah banyak begitu, atau tidak mungkin lagi dicuci darahnya itu. Nah, itulah pengaruhnya. Jadi itu menunjukkan perlu setidaknya mencuci darah. Efeknya kepada itu tidak mampu lagi ginjal itu menyaring. Karena di dalam ginjal itu ada yang namanya glomerulus, dan itulah
saringannya itu, dan itulah membuat ginjal itu berguna. Jadi sekiranya itu tidak bisa berfungsi, maka itulah yang disebutkan gagal ginjal. Nah, Jadi biasanya kan sering ditanyakan ya, apakah bukannya meminum arang aktif ini kan bubuk arang yang sudah arang yang sudah dijadikan bubuk lalu diminum ya. Orang sering bertanya, bukannya ini berbahaya bagi ginjal karena nanti bubuknya masuk ke ginjal kita. Nah, jawaban kita selalu kan tidak, karena arang aktif itu tidak dimetabolisasi ya, jadi tidak masuk ke dalam darah, tidak melewati ginjal. Nah, kira-kira bagaimana mekanismenya kok bisa sesuatu bahan yang tidak melewati ginjal tapi bisa menyembuhkan penyakit ini, atau efeknya ke EGFR-nya, filtrasinya jadi lebih efektif atau pulih gitu? ya betul, itu memang satu pertanyaan yang bagus dan juga kadang-kadang susah diterima oleh kaum awam begitu ya. Jadi kalau begitu pertanyaan tadi kita lanjutkan juga lebih rumit. Bagaimana bisa arang menjadi obat umpamanya? Kalau itu tidak bisa mengalir ke dalam darah. Ya memang dari segi sifat fisiknya itu arang, dia tidak bisa masuk ke peredaran darah oleh karena dia tidak bisa bercampur dengan air yang sesungguhnya. Artinya kalau seperti contoh, kalau garam umpamanya kita taruh ke dalam gelas 1 sendok umpamanya, lalu kita isi air, kita kocok, kelihatan tidak berapa lama umpamanya garam itu larut dalam air itu dan tidak kelihatan lagi garam itu. Sama dengan gula juga begitu. Tetapi kalau arang tidak bisa seperti itu. Dia tetap ada di dalam dalam kelihatan di dalam air itu. Karena dia tidak bisa menyatu dengan air. Oleh karena itu dia tidak bisa bercampur dengan darah, itulah sebabnya dibilang tidak dimetabolisasi oleh tubuh. Artinya tidak dicernakan oleh tubuh lagi, diolah menjadi supaya bisa mengalir ke dalam darah itu. Jadi kalau begitu bagaimana dong dia kalau umpamanya penyakitnya itu bukan di usus ini umpamanya, bagaimana bisa menyembuhkan? Ya itu tadi, semua arang yang kita minum itu pakai itu ya harus diminum kan, kecuali yang penggunaan dari luar umpamanya. Sesudah diminum umpamanya melewatilah dia seluruh saluran pencernaan itu. Dan saudara-saudara, di bagian perut ini, di perut halus namanya itu, di situ tidak seperti ban sepeda umpamanya itu usus itu di situ. Dia itu ada berlekuk-lekuk semua. Kalau umpamanya kita potong ayam atau begitu atau kerbau umpamanya, kita lihat di ususnya ini bukanlah lurus ke sana begitu ya, tapi bergelombang, bergulung-gulung begitu. Nah, di situ penuh dengan pembuluh darah di situ. Jadi melalui osmosis, tahu artinya osmosis kan, pertukaran melalui satu dinding halus. Jadi sesuatu cairan bisa mengalir ke sebelah, yang lainnya tinggal di sebelah sini. Gitu. Nah, melalui itulah bubuk arang aktif itu masuk ke peredaran darah. Atau disitulah dia, disitulah dia bertemu dengan darah yang sakit. Jadi dia sehingga diikatlah itu. di situ dia tidak perlu mesti bercampur. Di situ dia mengambil bahan-bahan yang tidak bagus dari darah ya. Ya, disitulah dia membersihkan darah itu.
Semua kekotoran ataupun racun-racun atau bahan-bahan beracun, situlah dia terambil, kemudian dibuang. Dengan demikian, badan itu sendiri bisa leluasa menyembuhkan dirinya. Jadi demikian caranya. Jadi tidak usah takut umpamanya nanti mengumpul arang itu, apalagi bisa bercampur dengan gitu, wah susah lah itu, rusak ginjal kita. Tidak sama sekali, karena dia tidak dan sudah sejak bertahun-tahun orang menggunakan arang sebagai obat, tapi justru mengobati yang sakit, bukan justru memperberat atau menambah atau membahayakan. Jadi tidak usah tak. Bahkan sebenarnya, bahkan kalau kelebihan, seperti umpamanya contohnya kita kasih tahu, cara memakan bubuk arang ini 3 kali, umpamanya 4 kali satu hari, satu sendok makan begitu. Kalau umpamanya jadi termakan 5 kali satu hari, umpamanya juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya bukan obat ya, ini hanya istilah saja ya. Iya, paling-paling umpamanya tersumbat di dalam usus ini, di saluran pencernaan ini kan. Apalagi kalau kurang minum umpamanya. Sedangkan yang kita bilang 3 kali satu hari itu aja, kadang-kadang membuat orang seperti keras kotorannya, sehingga yang biasanya 1 kali satu hari harus buang air besar, mungkin jadi 2 hari baru sekali begitu. Itu sebabnya selalu kita anjurkan juga kalau minum arang, menggunakan obat arang, harus minum air lebih sering, gitu. Jadi kalau umpamanya obat-obat lain yang dari apotek atau dari dokter umpamanya, ya jangan apa begitu. Umpamanya 3 kali satu hari 1 tablet umpamanya gitu. Lalu kita makan 4 kali satu hari atau lebih, itu bahaya yang seperti begitu. Kalau ini tidak. Ya, dan satu buktinya bahwa arang aktif yang kita minum tidak melewati ginjal adalah kalau kita minum arang aktif, kita buang air besar itu hitam warnanya. Tapi kita buang air kecil tidak hitam. Jernih, justru jernih warnanya. Beda kalau kita misalnya makan buah naga ya namanya yang merah itu ya. Ya, naga. Ya, buah naga. Kalau kita makan itu kan kita buang air kecil merah, atau kita makan obat sering ada obat-obat tertentu kan kita buang air kecil kuning ya. Nah, itu menunjukkan emang dia masuk ke dalam peredaran darah dan diproses oleh ginjal sehingga menjadi air seni. Sedangkan arang sama sekali air seni tidak menjadi hitam. Tapi buang air besar, tinja menjadi hitam. Itulah arang yang lewat saluran pencernaan dan akhirnya keluar di bawah ya. Jadi tidak usah takut. Nah, ini pertanyaan yang terkait dengan yang sudah dijawab tadi sih. Aman buat penderita liver dan ginjal? Ya, jawabnya tadi sudah diberikan ya. Aman. Baik secara empiris maupun ya karena ini juga bukan obat tradisional sebenarnya. Knowledge itu sebenarnya arang aktif ya, walaupun mungkin ada campuran lain. Jadi secara ilmu farmasi juga bukan sesuatu bahan yang memiliki efek sampingan. Oke, itu mengenai ginjal ya pertanyaannya. Tadi ada satu pertanyaan dari Facebook ya, barusan masuk. Coba kita lihat ya. Dari saudara Supri. Berapa lama pengobatan asam lambung bisa sembuh total dengan arang aktif? Itu pertanyaannya. Berapa lama pengobatan asam lambung bisa sembuh total dengan arang aktif? Ya, ini jawab pertanyaan ini sebetulnya jawabannya gampang maupun susah ya. Jadi apalagi kalau hanya disebutkan
begitu. Sedangkan sesudah dia menjadi pasien kita periksa, kita sendiri yang memberikan obat itu lalu mengawasinya, itu pun susah kita bilang umpamanya, oh ini dalam 2,5 hari akan sembuh umpamanya, atau 1 tahun 1 bulan ini baru sembuh umpamanya, itu tidak bisa mengatakan begitu. Jadi apalagi kalau seperti penyakit lambung umpamanya. Saya terus terang mengatakan di sini, penyebab dari penyakit lambung bukan hanya masalah fisik, tapi paling banyak juga oleh karena emosi maupun sikap mental kita gitu. Banyak orang yang menjadi stres zaman sekarang, banyak yang jadi sakit lambung. Padahal sebetulnya seperti COVID itu umpamanya sebetulnya tidak mengganggu lambung. Tapi banyak orang yang jadi sakit itu karena ketakutan, belum lagi asal ya umumnya begitulah, jadi stres karena ketakutan. Jadi tidak bisa kita sebutkan berapa lama. Ya, tapi Ya. nanti saya akan tuliskan di Facebook ya. Kita sudah pernah bahas di acara sebelumnya. Ada testimoni yang sangat hebat ya. Sudah banyak kasus asam lambung ini sembuh dengan arang. Karena memang penyakit-penyakit yang berada di jalur pencernaan ini, itulah jalur yang langsung dilewati oleh arang saat kita minum. Jadi efeknya lebih cepat Lebih nyata di situ ya. Iya, daripada yang tidak langsung. Dan kita sudah dengarkan banyak kasus, nanti saya tuliskan URL-nya ya, bisa dilihat. Ada yang dalam waktu 1-2 hari sudah terasa perbaikan, ada yang udah sampai berdarah itu, sampai muntah darah karena lambungnya sudah luka ya. Lalu ya berbagai macam, ada yang 2-3 botol ya. Biasanya 1 botol itu berapa ya? 250 gram mungkin ya. Ada yang pakai 2-3 botol untuk sembuh total. Jadi bermacam-macam tergantung kondisinya ya. Tapi kami yakin efeknya akan positif. Dan salah satu lagi yang disebutkan dalam acara kita yang sebelumnya, itu orang memang kebanyakan masalah psikologis, jadi cemas. Jadi orang itu terbangun malam-malam karena cemasnya, lalu dia minum arang, dia bisa tidur nyenyak. Ya itu tentu karena kepercayaannya terhadap arang gitu ya. Kita menduganya begitu ya. Karena dia sudah minum dan merasakan manfaatnya, jadi begitu dia terbangun, dia minum, dia bisa tidur. Sebelumnya susah tidur lagi. Nah, oke, jadi mengenai berapa lama, tentu setiap penyakit tergantung orangnya, kondisinya, tapi sudah banyak testimoni. Iya. Oke, berikutnya ini mengenai arangnya sendiri ya, bukan penyakitnya. Pertanyaan berikut kita lanjutkan yang dari tadi ya, yang pertanyaan yang dari orang yang sama sebelum yang dari Facebook ini. Ada Facebook Japri ya. Gimana ciri-ciri arang aktif yang sudah masuk angin, nggak tertutup rapat? Ya. Ini kenapa pertanyaan ini ada? Karena arang aktif ini kita selalu katakan jangan sampai terbuka, dibiarkan di dalam tempat yang tidak tertutup rapat ya. Kita selalu bilang agar ditutup rapat. Nah, ini pertanyaannya gimana katanya ciri-ciri arang aktif yang sudah mungkin masuk angin itu maksudnya udah lama ya terbuka-buka gitu ya. Ya, jadi memang sebenarnya kita harus kalau arang yang memang masih tidak lama terbuka begitu, jadi itu sebenarnya dalam arti
ringan sebenarnya itu ya, ringan. Artinya kalau terembus sedikit pun semuanya bisa berterbangan begitu. Sedangkan kalau sudah lama terbuka itu sudah jenuh juga butir-butirannya itu, akhirnya jadi karena berisi udara, bahkan kelembapan udara itu pun sudah berkumpul di situ, Udah itu diserap ya. jadi tambah berat sebetulnya. Dan Agak bisa bergumpal ya akhirnya tidak bisa kalau di sendok umpamanya begitu, ya lebih gampang daripada kalau umpamanya kering betul itu ya. Jadi sebagai contoh, kalau umpamanya yang sudah mulai jenuh dia ditaburkan umpamanya susah. Tapi kalau umpamanya yang masih kering betul, ya itu gampang sekali. Jadi ya sebenarnya kalau sering dipakai itu, sering menggunakannya sih tahulah itu. Ya, gitu ya. Jadi karena arang ini bukan hanya mengikat racun atau bahan-bahan yang tidak baik di dalam tubuh kita, tapi juga yang dari udara. Makanya kalau dibiarkan terbuka ya dia akan menyerap berbagai macam bahan yang dalam udara itu yang polutan ya, yang bahan-bahan yang tidak baik dan termasuk kelembapannya. Jadi sebenarnya arang ini memang kita kasih kata ajaib itu karena sifatnya itu menyerap banyak sekali bahan yang tidak baik. Coba rekan-rekan Google ya, misalnya pada saat terjadi bencana nuklir tahun 2011 ya di Jepang, itu tempat pengolahan air minum itu dimasukin banyak sekali bubuk arang aktif. Karena arang aktif juga menyerap bahan radioaktif. Ya, jadi makanya dia menyerap berbagai macam bahan-bahan yang tidak baik di udara ini. Itu sebabnya kita anjurkan jangan dibiarkan terbuka ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa dampaknya jika konsumsi arang aktif yang sudah lama dan simpannya tidak tertutup rapat? Nah, tadi kan kalau ada yang membiarkan dia terbuka terus. Ya seperti tadi sudah dikatakan, kalau dia terbuka umpamanya begitu, polusi yang ada di udara ini akan diikat oleh dia kan, ditarik oleh dia lah begitu. Jadi syukur-syukur nggak ada umpamanya yang langsung membuat pingsan orang di situ. Tapi kalau umpamanya yang sudah begitu kita minum umpamanya, berarti kita minum polusi yang sudah diikatnya di situ kan. Syukur-syukur tidak dilepas di dalam tubuh kita ya. Iya. Ya, dan lagi tidak langsung meracuni kita begitu. Tapi kalau seperti yang kau bilang tadi di Jepang itu, bahan nuklir itu bahaya lalu dilepasnya di dalam perut kita, ya sudah jelas seperti korban bom nuklir itu kita. Ya, sebenarnya arang aktif ini ajaibnya dia mengikat sangat erat itu bahan-bahan yang berbahaya atau tidak baik bagi tubuh kita. Jadi kalaupun tidak ada, kita anggaplah tidak ada efek buruknya, tapi masalahnya kalau dia sudah banyak mengikat, maka kemampuan dia mengikat akan lebih rendah, berkurang. Ya, itu sebabnya disebut tidak aktif lagi ya. Jadi kita bilang jadi jenuh dia, jenuh. Artinya kalau seperti saya umpamanya yang memikul semua bahan-bahan yang tidak baik yang datang kepada saya ikat umpamanya di lembaran saya, ya dititipin lagi barang-barang lain, umpamanya tidak mungkin saya bawa lagi gitu kan. Jadi kalaupun itu bahan yang baik, tidak mungkin lagi saya bawa karena sudah kepenuhan saya.
Jadi begitu juga umpamanya arang aktif itu. Jadi umpamanya di udara ini banyak juga yang kita butuhkan dan artinya bukan merusak kepada kita, tapi itu sudah tidak bisa lagi dibawa oleh arang itu, oleh karena dia sudah penuh dengan bahan-bahan baik itu yang baik maupun yang tidak, ya jadi kita tidak dapat lagi. Itu sebabnya kita berusaha untuk membuat itu begitu rupa supaya jangan sampai kepenuhan muatannya dia. Ya, jadi kalau dalam sehari-hari di kondisi yang biasa sih tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Jadi ya saat kita ambil tentu akan kita buka sebentar ya. Cuma jika terlalu Ya, lama itu kemampuannya berkurang gitu. Tetap ada manfaatnya tapi kemampuannya berkurang. Makanya sebaiknya tetap disimpan dengan rapat ya. Nggak perlu ini kan, nggak perlu tempat yang khusus ya. Misalnya botol bekas selai ya, atau apa gitu yang apa saja yang bisa ditutup rapat. ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saudara ini, dia bertanya, apakah ada e-book arang aktif ajaib? Ya, kebetulan ada memang. Dan kita tiap minggu biasanya kita singgung ya, karena apa-apa yang kami Pak PA Siboro itu sebenarnya sudah dituliskan dalam buku karena kita ingin agar masyarakat luas mengetahuinya. Nah, biasanya sebelumnya ya itu bukunya berbentuk cetakan. Cuma zaman juga sudah mulai berubah, kita sudah masukkan itu sebagai e-book. E-booknya itu di mana? E-booknya itu dalam format yang sangat mudah untuk didapatkan sebenarnya, yaitu yang namanya Google Play ya. Jadi rekan-rekan, saudara-saudara bisa buka Google Play. Biasanya kalau orang dengar nama Google Play yang dia tahu aplikasi ya, tapi ada di Google Play itu sebenarnya bukan hanya aplikasi, ada buku. Ya, buku. Nah, jadi bisa di komputer juga bisa, di smartphone juga bisa, iOS, Android, semuanya bisa. Tinggal diklik itu buku, ya, diklik buku, lalu nanti akan muncul ya, lalu di search saja, dicari saja, ketikkan arang, cari, ya, ini maaf, internet saya agak lambat hari ini, oh muncul juga, arang-arang, nah ini, nomor 2 ini, jadi lumayan gampang dicari, karena rupanya buku berjudul arang itu masih sedikit ya. Nah, judulnya Arang Aktif Penyembuh Ajaib Berbagai Penyakit, ditulis oleh P.A. Siboro. Arang aktif penyembuh ajaib berbagai penyakit. Jadi sudah cukup lengkap kita tulis di situ, mulai dari penjelasan secara ilmiah atau secara populer, apa itu arang aktif, bagaimana cara memakainya, penyakit-penyakit apa saja yang bisa disembuhkan, termasuk juga pengalaman-pengalaman atau testimoni dari berbagai orangnya. Jadi silakan dibaca, dan ini pengetahuan yang sebenarnya bukan khusus sebenarnya, dan juga bukan kita yang buat, bukan kami yang buat ya. Karena kalau di luar negeri sih udah biasa arang aktif. Ya, semoga itu bisa menjadi referensi gitu ya. Nah, tadi mungkin sebagai penutup ya, biasanya kita mengapa, jadi tadi termasuk mengenai ginjal ya, mengapa arang aktif bisa menyembuhkan, itu karena udah dari zaman dulu ya diketahui oleh
Ini namanya Sir William Arbuthnot Lane, seorang terkenal ya di bidang medis. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu sebab yang membuat kita sakit, yaitu toksemia atau toksin atau racun dalam darah, yang kebanyakan daripadanya diciptakan dalam tubuh oleh kebiasaan hidup dan pengeluaran kotoran yang salah. Jadi bukan racun hanya racun dalam arti yang kita minum ya, misalnya kalau minum sianida itu racun ya, bukan itu saja. Ya itu juga racun, tapi bukan itu saja, tapi berbagai bahan yang badan kita sendiri produksi karena gaya hidup yang tidak baik. Hanya itu penyebab penyakit. Jadi kalau ini dihilangkan atau dikurangi, maka badan itu sendiri mampu menyembuhkan diri sendiri. Itulah yang dilakukan oleh orang aktif. Oke, ada tambahan sebelum kita tutup acara kita minggu ini? Itu jadi berarti kita harus jaga apanya kita ya. Kalau memang itu yang terjadi, kan dibilang di sini kebanyakan katanya diciptakan dalam tubuh oleh kebiasaan hidup dan pengeluaran kotoran yang salah. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa semua makanan yang kita makan ada bagian yang bermanfaat, ada bagian yang harus dibuang sebetulnya. Jadi sebagai contoh, yang bermanfaat itu akan langsung digunakan oleh badan. Tapi kalau yang harus dibuang itu, yaitu melalui proses. Pertama-tama, sesudah kita makan, umpamanya masukkan ke mulut, lalu diolah di perut, lalu kemudian ke dalam darah, umpamanya bahan-bahan yang seperti makanan, umpamanya, lalu digunakan oleh tubuh. Nanti sesudah sekitar makanya penghabisannya sebetulnya kita makan itu ya sekitar paling lama jam 6 sore sudah tidak makan lagi ke sana gitu. Ke 8, 9, 10 dan 11 dan seterusnya. Jadi sebab badan itu sendiri akan mengerjakan pekerjaan lain, tidak lagi mengolah makanan, tapi memeriksa sel-sel tubuh kita yang rusak atau yang bermasalah, diperbaiki oleh tubuh itu sendiri. Kalau perlu mengganti sel-sel tubuh yang rusak itu dengan yang baru, sedangkan yang rusak ini dikumpulkan ke tempat sampah dan itu akan didorong ke tempat pembuangan. Tempat pembuangan itu adalah pertama-tama dari keringat kita, itu juga cara membuang kotoran itu, keringat, kemudian dari situ ya melalui saluran perkencingan atau saluran ke ginjal, diolah di ginjal, seperti tadi kita sudah tunjukkan, katakan bahwa bekas-bekas saringan yang kotor itu harus dibuang sebenarnya dengan buang air kecil, melalui buang air kecil. Lalu dibuang air besar pun masih juga ada yang berisi air di situ. Nah, kemudian kalau umpamanya kita tidak pelihara untuk pengeluaran itu, tentu akan tetap di dalam badan kita. Banyak orang umpamanya tidak sempat dia kencing, tidak sempat ke toilet karena sibuk kerja, sibuk mengerjakan ini dan itu. Sedangkan haus, sesudah itu minum umpamanya, tapi tidak dibuang keluar karena sibuk. Bahkan sering umpamanya berangkat dari rumah jam 5 atau jam 4 pagi, tidak sempat kencing atau buang air besar atau buang air kecil, dengan pengertian nantilah dia di kantor.
Pas sampai di kantor dia sudah menunggu pekerjaan juga, menunggu janji dan segalanya, apalagi sudah berbunyi telepon umpamanya, oke lah itu duluan, lalu makin lama makin sibuk lah begitu, lupa yang tadi buang air kecil itu atau buang air besar. Dan akhirnya itulah, badan tidak bisa berdiam diri, dia harus bekerja terus. Sehingga kita perlu membuat jadwal yang terutama dan utama dan juga nomor 2, nomor 3 dari jadwal kita. Seperti dibilang di sini tadi, toksemia atau racun di dalam darah yang kebanyakan daripadanya diciptakan dalam tubuh oleh kebiasaan hidup dan pengeluaran kotoran yang salah. Jadi sebenarnya kita umpamanya sesudah kita makan nanti sore jam 6 penghabisan umpamanya, lalu mungkin kalau minum masih bolehlah 1-2 gelas lagi sesudah itu. Jadi mungkin tidak apa-apa, tapi kalau ada kesempatan untuk buang air kecil umpamanya, kita harus segera menyegerakan itu duluan. Jadi jangan umpamanya tunda-tunda itu, karena itu penting untuk sehat. Juga besok pagi umpamanya sesudah bangun, minum dulu air, kami selalu nasihatkan begitu. Baru bangun pagi, kalau boleh minum air 2 gelas yang hangat-hangat, sudah itu jangan makan apa-apa dulu, habis itu buang air besar, dan segalanya itu. Jadi itu diutamakan, sesudah minum air itu dan minum air, baru nanti kira-kira 1 jam kemudian kita makan. Jadi coba buat di dalam daftar masing-masing, yang terutama tetap utama, yang nomor 2 ya boleh, segalanya itu disesuaikan dengan itu. Dengan demikian maka kita akan berada dalam pola hidup yang sehat. Oke, itu sangat penting sebenarnya karena itulah yang dilakukan oleh arang ya. Jadi kalau kita lakukan tidak menumpuk racun, ya arang pun sebenarnya nggak perlu ya, nggak perlu pakai arang aktif. Oke, terima kasih kalau gitu, kita sudah melewati 30 menit ya, sudah 40 menit, jadi kita tutup dulu. Kita jumpa lagi minggu depan pada jam yang sama, dan jika ada pertanyaan kapan saja silakan dituliskan di Facebook ya. Kita akan jawab minggu depan. Oke, sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa kembali.